Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Afrian Anggriana, di kelas Informatika. Perkenalkan saya adalah Afrian Anggriana, guru Informatika di salah satu sekolah di Kota Bandung. Di sini saya akan membawakan materi-materi seputar informatika yang mungkin akan membantu para siswa-siswi, terutama tingkatan SMP, bagaimana kita belajar informatika secara online. Sini ada kata-kata awal dulu nih. Ini quotes favorit saya tentunya, di mana diucapkan bahwa belajar informatika itu seperti belajar memegang sebuah pisau, di mana pisau itu akan sangat bermanfaat jika kita menggunakannya dengan tepat, tapi akan sangat berbahaya ketika kita menyalahgunakannya. Ini kata-kata yang sangat besar maknanya. Karena apa? Karena kita tahu fungsi sebuah pisau ya. Pisau itu untuk memotong. Tapi jika orang yang salah memegang pisau, ada orang lain yang salah dalam memegang pisau, itu akan menjadi sebuah ancaman atau bahkan menjadi sebuah bahaya atau kecelakaan. Termasuk teknologi. Teknologi dipegang oleh orang yang benar, dipegang oleh orang yang baik, akan menjadi sebuah bantuan, bahkan akan menjadi sebuah penolong ya, membuat atau menghasilkan sebuah karya-karya baru yang memudahkan pekerjaan manusia. Tapi ketika orang jahat yang memegang teknologi, orang jahat yang menguasai teknologi, itu akan menjadi sebuah ancaman. Nah, maka dari itu kita dari awal luruskan dulu niat bahwa kita ingin menjadi seseorang yang baik, sehingga belajar informatika tersebut pun akan digunakan sebagai sesuatu pembelajaran yang baik pula dan menghasilkan sesuatu hal atau karya yang baik juga. Oke, itu ya. Itu adalah pembukaan dari Bapak Afrian. Oke, kita akan mulai dengan bab 1. Kalau Bapak biasa menerangkan sebuah materi itu, sebelum masuk belajar komputer, kita harus belajar berpikir seperti komputer dulu. Ya, karena ini penting. Tujuannya kita akan belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika, misalnya algoritma, representasi data, penjadwalan, dan lainnya, melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita untuk para siswa-siswi kita harus tanya dulu nih, ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka, di mana kita harus melontarkan pertanyaan pemantik dulu sebelum kita masuk ke materi. Pertanyaan pertama, apa itu berpikir? Apa itu berpikir? Dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Itu silahkan kalian jawab dulu. Apa itu berpikir dan bertindak dan apa bedanya? Berpikir dan bertindak itu suatu hal yang berbeda jelas ya. Karena berpikir itu biasanya kita lakukan sebelum kita bertindak. Ya, jangan dibalik. Kita bertindak dulu baru berpikir. Itu maka akan menghasilkan sesuatu yang salah nanti, atau kita akan menyesal ketika kita bertindak dulu tanpa berpikir. Oke, berpikir dulu baru bertindak. Berpikir itu ketika kita memproses akan seperti apa, akan langkah apa yang akan kita ambil. Sementara bertindak itu adalah sebuah langkah yang kita lakukan setelah kita mempunyai hasil berpikir. Kita lanjut ke nomor 2, itu ada peta konsep. Jadi di computational thinking ini ada sebuah 4 peta konsep. Ada 4 peta konsep. Di antaranya yang pertama adalah decomposing, lalu ada abstraksi, ada pattern recognition, dan ada algoritma kalau bahasa Inggrisnya. Intinya belajar berpikir komputasional itu ada 4. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik lagi untuk kalian. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Nah, kira-kira apa? Aku bertanya pada kalian semua. Apakah ada, atau banyak, atau tidak ada yang dibantu oleh komputer? Itu silahkan jawab ya, untuk kalian. Tapi sepertinya di zaman sekarang, ya di zaman teknologi sekarang, apalagi pada saat COVID, di mana setiap hal itu sekarang sudah bantu komputer. Transportasi, ojek online itu udah dari mulai ojek, memasak, pesan makanan,
kerja apalagi ya, belajar, itu semuanya sudah dibantu dengan komputer. Dari mulai kita melangkahkan kaki keluar, misalkan kita pesan ojek online itu udah dibantu komputer. Lalu kita makan, pesan online kita udah dibantu komputer. Ya, jadi semuanya itu sebetulnya sudah tidak lepas dari bantuan komputer. Dan itu adalah basic kenapa kita harus berpikir seperti komputer. Ya. Dan ini adalah sebuah definisi dari apa sih itu berpikir komputasional. Nah, di sini diterangkan, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Contohnya adalah ada pembuatan biskuit untuk keluarga ya di rumah yang terdiri 5 orang dan pembuatan oleh UMKM atau pabrik. Tentunya ini pasti ada bedanya antara dibuat di rumah dan dibuat dengan di pabrik atau di UMKM. Nanti ya kita jawab. Sementara ini ada 4 fondasi berpikir komputasional atau ada 4 konsep yang tadi kita sudah tampilkan di awal. Ini adalah pengertiannya. Di antaranya ada dekomposisi, di mana kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya memilah drive atau directory atau folder dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, file dan directory. Ya, ini Bapak akan praktekkan. Ini adalah sebuah praktek komputer dekomposisi di mana Bapak mengelompokkan setiap folder dan di dalamnya ada berbagai pekerjaan. Misalkan di sini ada akun, di dalamnya adalah akun-akun, ada administrasi, di dalamnya ada surat-surat ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa mempraktekannya ya, tentunya dengan menyusun file dan directory sedemikian. Lalu ada yang namanya pengenalan pola, di mana ini kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya mengenali pola jenis file dari ekstensinya, seperti file system, file eksekusi, atau file data. Yang nantinya kita belajar, karena biasanya untuk di folder-folder komputer itu berbeda. Nah, kalau yang kalian lihat kuning-kuning ini adalah file-file folder. Lalu ketika kita masuk, nah ini berbeda lagi kan. Di sini ada file-file ekstensi, berarti file aplikasi ya. Lalu ada file-file eksekusinya itu seperti di sistem biasanya. Mungkin Bapak bisa tampilkan di sini ada berbagai desktop ya, di sini ada aplikasi. Nah, ini misalkan salah satu aplikasi, ketika klik kita akan masuk ke dalam aplikasi atau file ekstensi. Oke, itu pengenalan pola ya. Kita lanjut. Berikutnya ada yang namanya abstraksi. Abstraksi ini melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya dengan menempatkan semua file system di folder Windows, file program di folder Program Files, file dokumen di folder My Document, dan file pendukung di drive atau directory bisa. Nah, ini Bapak akan tampilkan lagi, di mana misalkan file Windows biasanya ada di drive C ya biasanya. Kalau di handphone kalian itu biasanya ada di penyimpanan internal. Itu untuk file Windows dan program aplikasi ya. Karena itu harus biasanya memang memerlukan penyimpanan yang langsung terkoneksi dengan sistem dan hardware-nya. Jadi harus langsung. Beda lagi dengan penyimpanan sekunder, itu biasanya micro SD itu. Biasanya kalau aplikasi sistem tidak bisa disimpan di situ. Nah, ini ada folder Windows misalkan. Ini folder Windows semua ada di sini. Ya, biasanya ada font dan lain-lain di sini. Pokoknya yang termasuk dengan sistem biasanya ada terpisah. Lalu ada yang namanya program file. Kalian menginstal aplikasi biasanya masuknya ke sini. My Document, ini adalah dokumen-dokumen yang kalian simpan, pekerjaan-pekerjaan kalian yang kalian simpan, dan folder yang lainnya. Ketika kalian memiliki folder lain, misalkan video, foto, itu Bapak sarankan pisahkan di drive lain, jangan sampai di C. Kalau di komputer itu karena drive C itu rawan terjadi install ulang, ya,
ketika terjadi gangguan sistem, kerusakan sistem, atau terkena virus, itu biasanya harus install ulang. Begitupun handphone. Ketika kita menyimpan file di drive internal, foto kita, video kita disimpan di folder internal dan terjadi kerusakan sistem, itu biasanya harus dilakukan install ulang dan kemungkinan file-file kita akan hilang, ya. Gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya algoritma. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sering mendengar kata-kata algoritma. Jadi algoritma ini mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step to step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jika kalian melihat browsing ke internet, cara melakukan sesuatu, biasanya cara setelah kalian browsing, itu akan keluar hasilnya itu secara step to step. Misalkan cara memasak nasi goreng, biasanya step to step. Atau cara melakukan install ulang komputer atau install ulang handphone, atau tutorial mengedit foto, video, itu biasanya step to step. Dan ini diperlukan sebuah algoritma untuk menyusun step to step itu agar step to step itu mudah dipahami. Paham ya? 4 fondasi berpikir komputasional tadi kita ulangi lagi. Ada yang namanya dekomposisi, ada yang namanya pengenalan pola, lalu ada yang namanya abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Nah, ini ada beberapa karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang keduanya, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Ini adalah karakteristik berpikir komputasional. Ketika kita mampu berpikir komputasional, ini adalah 6 karakteristik orang yang sudah berpikir komputasional. Ya, beda lagi kalau misalnya orangnya masih berpikirnya itu non komputasional atau belum berpikir komputerisasi. Mungkin cara-cara kerjanya itu masih manual, masih mengandalkan kertas dan pulpen, gitu kan? Belum terlalu banyak melibatkan komputer atau handphone. Ya, itu benar. Nah, ini ada gambar tentunya, apakah kalian bisa membedakan? Jadi ada gambar yang pertama ini, ada anak-anak atau anggota keluarga yang membuat kue di rumah. Ada gambar kedua ini ibu-ibu, ini ibu-ibu UMKM ya, UMKM itu pabrik dengan skala kecil. Mereka juga sama membuat kue. Dan yang ketiga adalah pembuatan kue di pabrik-pabrik. Nah, kalian bisa membedakannya ya. Jika kalian bisa membedakannya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar YouTube ini. Oke. Kita sambil bahas nanti. Oke. Ini bisa dibikin tugas nantinya oleh kalian, bisa mengerjakan bedanya membuat kue di rumah, di UMKM, dan di pabrik itu apa. Oke. Ini adalah penjelasannya, tapi Bapak lebih suka menjelaskannya sendiri ya. Bapak lebih suka menjelaskannya sendiri. Jadi kita bahas di gambar satu dulu. Ketika anggota keluarga atau kalian sendiri membuat kue di rumah, dibedakan dengan membuat kue di UMKM dan membuat kue di pabrik, tentunya ini ada sesuatu yang berbeda. Selain rasa ya, selain rasa pasti ada yang berbeda. Bapak menyebutnya itu lebih ke hasil kinerjanya atau hasil dari pembuatan kue ini atau kuantitas. Betul nggak? Di rumah kalian membuat kue seharian bisa dapat berapa banyak sih? Ya, mungkin 30, mungkin 50, mungkin paling banyak 100 kue kalau kuenya kecil-kecil. Kalau kuenya besar, mungkin hanya beberapa. Betul? Nah, yang kedua, ketika dibuat oleh UMKM atau pabrik dengan skala kecil, mungkin kuantitasnya lebih banyak. Karena biasanya UMKM itu membuat kue untuk diedarkan atau dijual.
Ketika kalian main ke warung, mungkin kalian akan melihat kue-kue yang di packing dengan plastik bening, ya. Itu biasanya kan yang pembuatnya ya UMKM seperti ini. Dan tentunya itu mereka memerlukan biasanya stoknya itu agak banyak, ya. Tentunya kuantitasnya berbeda dengan yang di rumah tadi. Oke. Dan yang ketiga, ketika di pabrik, pembuatan kue di pabrik itu pasti otomatis lebih banyak, skalanya lebih besar karena targetnya juga bukan hanya mungkin kalau di rumah targetnya orang-orang rumah yang akan makan. Di UMKM orang-orang kecamatan atau kelurahan atau kota kabupaten yang makan ya. Tapi kalau pabrik itu mungkin cakupannya sudah provinsi, antar provinsi, bahkan satu negara target pasarnya, dan itu sudah berbeda. Dan semua hal ini ya, kalau di rumah perbedaannya itu manual. Kenapa sedikit ya? Kenapa sedikit? Karena benar-benar manual. Sementara ibu-ibu di UMKM kenapa agak banyak ya, dibantu mesin gitu kan? Walaupun mesinnya mungkin belum secanggih yang di pabrik atau pekerjaannya lebih banyak kalau yang di UMKM. Sementara di pabrik itu biasanya mereka full mesin dan dibantu komputer juga, sehingga hasilnya lebih banyak, pekerjaannya lebih cepat, rasanya lebih stabil, dan distribusinya lebih luas. Itu perbedaannya. Ya, kita bisa ambil kesimpulan di sini. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan berpikir komputasional, dengan dibantu oleh komputer, pekerjaan kita akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasil yang akan dihasilkan dari pekerjaan itu akan menjadi lebih banyak. Ya, aduh bapak belepotan nih ngobrolnya, apa ya? Intinya itu berpikir komputasional akan sangat membantu kita dalam hal pekerjaan, dalam hal belajar, dalam semua hal. Kita tidak tahu kedepannya di masa depan akan seperti apa. Cuman kita wajib mengikuti teknologi, tentunya teknologi yang positif. Ya, ingat ya anak-anak semuanya. Bertemu lagi mungkin dengan Bapak di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.